Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan pada kesempatan ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas baik yang secara langsung terkait dengan perkuliahan ataupun aktivitas lain. Dan dalam perkuliahan ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat aljabar pada sistem bilangan real. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengenali sistem bilangan real, yaitu cara pertama adalah dengan secara konstruksional, dan cara yang kedua yaitu mempelajari sifat-sifat bilangan real dalam arti secara aksiomatik. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, kita akan fokus membahas tentang sistem bilangan real secara aksiomatik, yang nanti bisa dirumuskan dalam 3 aksioma atau 3 sifat, dimulai dengan sifat lapangan, sifat urutan, dan juga sifat kelengkapan. Mari kita awali dari sifat yang pertama, yaitu sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Dalam aksioma lapangan atau di aksioma 1.1, bahwa pada himpunan bilangan real ada 2 operasi biner yang ditunjukkan dengan tanda tambah atau addition dan kali atau multiplication. Jadi dalam perhitungan, dalam sistem atau sifat-sifat aljabar hanya dikenal dengan 2 operasi biner. Tidak ada operasi selain yang 2. Inilah dasar, sifat-sifat dasarnya. Sama halnya dengan belajar agama. Di dalam Islam, yang ada ketika kita beramal, maka dalam operasi perhitungannya akan ada 2. Baik itu bisa Allah tambahkan dan juga Allah lipat gandakan dengan konsep perkalian. Kita ambil contoh misalkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kata Allah, benar-benar pasti sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum. Pasti Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Itulah konsep penambahan atau addition di dalam Al-Quran. Begitu halnya dengan perkalian. Kita ambil contoh surah Al-An'am ayat 160. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyrun amthaliha. Maka barang siapa orang yang datang dengan membawa 1 kebaikan, maka kata Allah baginya ada 10 kali kebaikan yang sama. Falahu asyrun amthaliha. Begitupun di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 terkait dengan keutamaan sedekah. Kata Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa barang siapa orang yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya di jalan Allah, dalam hitungan setiap
sebutir biji yang mereka infakkan maka akan menambah atau menumbuhkan dalam hitungannya 7 tangkai. Dan masing-masing tangkai akan mendapatkan 100 biji. Jadi kalau dihitung dengan hitungan operasinya adalah operasi perkalian. 1, maka akan dilipat gandakan balasannya di hadapan Allah dengan hitungan 7 kali dan kali lagi dengan 100. Jadi 700 kebaikan. Itulah konsep dalam sifat aljabar, dua operasi biner yang ada yaitu penjumlahan dan perkalian kalau kita integrasikan dengan amalan di dalam Islam. Nah, adapun dalam sistem bilangan real, maka kita sudah mengenal ada sebanyak 4 sifat yang berlaku pada penjumlahan atau operasi tambah, yaitu komutatif, asosiatif, identitas, dan juga sifat inverse. Dan begitu halnya dengan sifat perkalian, maka ada 4 yang berlaku sifat pada perkalian. Operasi perkalian yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, identitas, dan juga sifat inverse pada operasi perkalian. Yang membedakan antara operasi tambah dengan operasi kali adalah secara khusus nanti kita bisa melihat perbedaannya dari unsur identitasnya. Elemen identitas pada penjumlahan adalah 0, di mana 0 kalau ditambahkan dengan bilangan real, maka akan tetap sama dengan bilangan real itu sendiri. Begitu halnya dengan perkalian. Perkalian adalah unsur elemen identitasnya yaitu 1. Jika bilangan real dikalikan dengan 1, maka akan tetap hasilnya bilangan real itu. Dan inverse pada penjumlahan adalah berupa lawannya yaitu negatif dari suatu bilangan real A, dan sedangkan untuk perkaliannya yaitu 1/A dari bilangan real A. Dimana kalau inverse dari masing-masing operasi biner dikalikan untuk yang operasi perkalian dan ditambahkan kalau untuk yang operasi penambahan, maka akan menghasilkan unsur identitas masing-masing. Dan sifat aljabar yang ke-9 adalah dikenal dengan nama sifat distributif, yakni jika ada 3 bilangan real, kita ambil misalkan A dikali dengan dalam kurung B ditambah C, maka akan didapat hasilnya sama dengan distributif, artinya penyebaran. Jadi A dikali B, lalu ditambahkan dengan A dikali C. Dan juga ketika distributif dalam proses penulisannya dalam kurung B tambah C dikali A, maka akan bisa dilakukan dengan operasi perkalian B dikali A ditambah C kali A. Untuk setiap A, B, C adalah elemen bilangan real. Kemudian akan ditunjukkan, nanti kita singkat dengan tulisan A titik D titik T. Jadi ini kepanjangan dari akan ditunjukkan. Bahwa 0 dan 1 adalah elemen atau unsur yang tunggal, sehingga disebut dengan identitas atau unsur yang unik. Maka kita lihat misalkan terdapat 2 unsur 0, yaitu Z1 dan Z2, maka artinya Z1 tambah A sama dengan A, dan Z2 ditambah A juga akan sama dengan A untuk setiap A elemen R. Ini berdasarkan sifat identitas pada penjumlahan. Kemudian akan dibuktikan bahwa Z1 tersebut sama saja dengan Z2. Sehingga ketika kita mempunyai 2 unsur Z1 dan Z2, sesungguhnya 2 unsur itu adalah sama. Maka kita akan analisis di sini. Jadi nanti dalam proses analisisnya adalah semuanya berbasis pembuktian dari suatu pernyataan. Kita misalkan dari pernyataan ini yang kita tadi sudah tunjukkan,
akan kita buktikan bahwa Z1 dengan Z2 itu sama. Karena tadi kita sudah memisalkan dua unsur 0, yaitu Z1 dan Z2, dan Z1 dan Z2 itu adalah elemen bilangan real, jadi 0 itu adalah elemen bilangan real, serta kita punya sifat identitas, menggunakan sifat identitas pada penjumlahan, bahwa Z1 ditambah A itu sama dengan A, dan juga Z2 ditambah A sama dengan A, maka kita punya persamaannya adalah Z1 ditambah A itu sama dengan Z2 ditambah A. Maka nanti dalam proses analisisnya kita menggunakan sifat-sifat yang sudah ditunjukkan dalam 9 sifat aljabar yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, jadi nanti tidak simsalabim, semuanya harus menggunakan prosedur yang sistematis dan logis. Dan ini harus tidak bisa secara langsung otomatis. Misal, Z1 tambah A sama dengan Z2 tambah A. Ini kan sama-sama A di ruas kiri dan ruas kanan, langsung coret. Nah, ini tidak berlaku dalam analisis bilangan real yang kita lakukan. Jadi semuanya harus didasarkan kepada sifat-sifat aljabar yang sudah kita pahami sebelumnya. Kita misalkan, dari pernyataan dasar Z1 tambah A sama dengan Z2 tambah A, maka kita akan membuktikan tadi Z1 sama dengan Z2. Artinya unsur A ini harus kita eliminasi. Nah, A bisa dieliminasi kalau ini operasinya adalah penjumlahan, maka kita hadirkan inverse-nya dari penjumlahan, yaitu negatif A. Jadi Z1 ditambah A, ditambah lagi dengan negatif A di ruas kiri, begitu pula di ruas kanan harus sama. Jadi kalau di ruas kiri ditambahkan dengan negatif A, maka di ruas kanan pun ditambah dengan negatif A. Dan kita terangkan bahwa di sini menggunakan sifat inverse pada penjumlahan. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pengelompokan atau asosiatif. Maka nanti A ditambah negatif A kita kelompokkan, ini yang akan kita lebih dahulukan dalam operasi biner, penjumlahan. Begitupun di ruas kanan juga sama, kita gunakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Selanjutnya, A ditambah negatif A ini adalah nilainya sama dengan 0. Alasannya apa? Alasannya adalah sifat inverse pada penjumlahan. Dan hasil akhirnya adalah Z1 ditambah 0 sama dengan Z1. Begitu pula Z2 ditambah 0 sama dengan Z2. Ini adalah sifat identitas pada penjumlahan. Nah, jadi di sini nanti tugasnya kita untuk bisa melakukan analisis dalam sistem bilangan real menggunakan sifat-sifat aljabar ini menggunakan cara yang seperti yang sudah ditunjukkan. Nah, selanjutnya untuk identitas 1 sebagai unsur unik atau tunggal. Sama halnya dengan identitas 0 tadi pada penjumlahan, maka identitas unsur 1 yang unik ini atau tunggal ini pada perkalian pun sama proses untuk membuktikannya. Yang berbeda adalah simbolnya saja. Kalau tadi Z kita sebut sebagai ganti dari atau variabel dari unsur 0 yang dari kata zero, dan sedangkan 1 kita ganti dengan U, ya, uni. Ya, jadi U1 dan U2. Jadi terdapat misalkan dua unsur 1 yaitu U1 dan U2, maka menurut sifat identitas pada perkalian, U1 dikali A itu akan sama dengan A, dan U2 dikali A itu sama dengan A. Artinya ini U1 dan U2-nya adalah nilainya 1 untuk setiap A elemen R. Akan dibuktikan bahwa U1 dan U2 tersebut sama. Jadi satu unsur yang sama. Nah, ini adalah sebagai latihan yang nanti dilanjutkan sebagai tugas kuis. Selanjutnya teorema yang pertama. Kalau kita susun berdasarkan urutan, kalau tadi aksioma 1.1 dalam penulisannya supaya memudahkan, kita urut saja. Urutannya kita sebut sebagai 1.2.
Teoremanya ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, jika Z dan A elemen bilangan real, dan Z ditambah A itu sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Mungkin kalau kita pahami ya sudah benar adanya, bahwa Z tambah A sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Karena nanti 0 ditambah A akan sama dengan A. Ini adalah sifat yang tadi kita sebut dalam sifatnya adalah sifat identitas pada penjumlahan. Pernyataan B adalah bicara tentang perkalian. Jadi jika ada U dan B elemen R, syaratnya B-nya tidak 0, dan U dikali B itu sama dengan B, maka U-nya adalah 1. Jadi 1 dikali B adalah B. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika A elemen R, maka A dikali 0, maka nilainya sama dengan 0. Inilah pernyataan teorema yang kebenarannya perlu dibuktikan dengan analisis dengan menggunakan sifat-sifat aljabar. Pembuktian yang pertama. Tadi kita punya pernyataan yang pertama itu, atau pernyataan A, bahwa Z ditambah A sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0 untuk setiap Z dan A elemen R. Buktinya adalah bisa kita mulai dari pernyataan ini, kan ada pernyataan implikasi. Ya, jika Z tambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Pembuktiannya nanti bisa dimulai dengan pernyataan jika, atau juga bisa menggunakan pembuktian dengan pernyataan akibatnya, yaitu maka. Kita akan mulai dari pernyataan maka, pembuktiannya. Misalkan tadi kita punya pernyataan Z itu sama dengan 0 yang akan kita buktikan. Maka dimulainya pernyataan kita mulai dengan Z sama dengan Z tambah 0. Ya, alasannya apa? Identitas penjumlahan. Selanjutnya 0 kita akan olah atau kita jadikan menggunakan sifat inverse, yaitu 0 itu adalah A ditambah negatif A. Selanjutnya, gunakan sifat asosiatif dikelompokkan bahwa Z ditambah A yang akan kita operasikan terlebih dahulu. Selanjutnya, Z ditambah A itu nilainya adalah A. Diketahui dari pernyataan jika ini. Z ditambah A sama dengan A. Nah, baru nanti A ditambah negatif A, menurut sifat inverse, nilainya itu sama dengan 0. Di sini terbukti bahwa Z sama dengan 0. Dengan menggunakan pernyataan Z tambah A sama dengan A. Nah, disinilah contoh pembuktian dari suatu pernyataan teorema A. Bisa juga dilakukan dengan bukti yang lain. Misalkan kalau tadi penunjukan buktinya dimulai dengan maka atau akibat, maka kita akan mulainya dari jika atau sebabnya. Z tambah A sama dengan A. Ini diketahui dari pernyataannya. Selanjutnya, tujuan kita adalah ingin membuktikan Z sama dengan 0. Berarti A ini harus kita eliminasi. Nah, bagaimana caranya? Eliminasi untuk A pada proses operasi penjumlahan berarti inverse yang kita gunakan adalah negatif A. Maka kita akan lakukan dengan masing-masing kedua ruas ini kita tambahkan dengan negatif A. Yang perlu dipahami dalam analisis ini bahwa jika perubahan yang terjadi pada kedua ruas, maka haruslah menggunakan tanda biimplikasi ini. Ya, jadi seterusnya harus pakai tanda biimplikasi. Ini adalah artinya bisa bergerak baik dari arah kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, begitupun sebaliknya. Tapi kalau tadi hanya satu arah, hanya satu letak, maka itu tidak menggunakan tanda biimplikasi. Jadi Z tambah A adalah di kedua ruas ini kita masing-masing tambahkan dengan negatif A. Selanjutnya ini adalah sifat inverse alasannya. Selanjutnya gunakan asosiatif, hitung dengan menggunakan sifat inverse, dan pada akhirnya Z tambah 0 adalah Z dengan sifat identitas. Mudah-mudahan bisa difahami dengan bukti yang kedua ini. Atau juga bisa menggunakan bukti yang lain. Kalau tadi bicaranya Z sama dengan 0,
maka kita bisa tunjukkan bukti juga dengan membalikan atau dari arah belakang 0 kita akan tunjukkan sama dengan Z. Ini sama aja. Yang berbeda hanya arahnya. Jadi kalau tadi kita mulai dari Z sama dengan Z tambah 0, kalau di sini adalah kita mulai dari 0 sama dengan A ditambah negatif A berdasarkan sifat inverse pada penjumlahan. Dan berikutnya diteruskan prosesnya difahami sampai pada akhirnya mendapatkan sama dengan Z. Nah, disinilah 0 sama dengan Z itu sama dengan pemahaman Z sama dengan 0. Nah, di sini pembuktian yang bisa dilakukan di antara 3 bukti dari satu pernyataan. Dan mungkin masih banyak cara pembuktian lainnya, nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian pembuktian yang itu untuk identitas 1. U kali B sama dengan B, maka U-nya sama dengan 1, dengan syarat B-nya tidak 0. Untuk setiap U dan B elemen R. Pembuktiannya sama dengan tadi operasi penjumlahan, maka pada operasi perkalian identitas 1 di sini juga sama. Kalau tadi dalam hitungannya Z sama dengan Z ditambah 0, kalau di sini adalah U misalkan, maka U-nya dikali 1. Karena identitas perkalian adalah unsurnya atau elemen 1. Kalau tadi identitas penjumlahan elemennya adalah 0. Dan inverse-nya, kalau tadi inverse-nya penjumlahan adalah negatif, maka kalau inverse-nya perkalian adalah perkalian itu yaitu 1/, dari bilangan real tersebut. Prosesnya sama. Jadi nanti kalau kalian bisa pahami kembali, ini prosesnya sama, persis sama. Yang berbeda hanya identitasnya pada perkalian, kalau yang tadi pada penjumlahan, dan seterusnya. Silakan nanti bisa difahami secara khusus untuk lebih mendalami. Selanjutnya, bukti yang lain dengan pola yang sama pada penjumlahan. Jadi kalau sudah dalam posisi operasi penjumlahan, maka insya Allah pada operasi perkalian juga akan difahami secara mudah. Jadi bukti-bukti yang lain, nah setiap ada tanda tanya atau ada sebagai latihan, maka disinilah sebagai bahan kuis yang di sini. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, yaitu pernyataan A kali 0 sama dengan 0. Pembuktiannya karena ini pernyataan implikasi, maka pembuktian tunggal. A ditambah A kali 0 kita mulainya. Sama dengan identitas perkalian, maka A itu adalah A kali 1 ditambah A kali 0 itu. Jadi ini pernyataan ruas kiri itu sama aja dengan pernyataan yang di ruas kanan. Nah, selanjutnya menggunakan sifat distributif. A kali 1 ditambah A kali 0 itu adalah A dikali, buka kurung, 1 ditambah 0, tutup kurung. Nah, 1 tambah 0 adalah menurut sifat identitas penjumlahan yaitu 1 nilainya. Baru A kali 1 adalah A. Ini adalah identitas perkalian. Nah, kemudian kesimpulannya, ya, konklusi dari proses yang sudah kita uraikan, kita punya tadi A ditambah A kali 0 sama dengan A. Menurut teorema, bahwa Z ditambah A sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita kembali ke sini, A ditambah A kali 0 sama dengan A, itu artinya A dikali 0 itu sama dengan 0. Sehingga nanti bisa kita pahami A ditambah 0 sama dengan A. Di sini berarti terbukti pernyataan di teorema 1.2. Next. Nah, berikutnya adalah teorema 1.3. Ada 2 pernyataan pada titik 3. Dimulai dari pernyataan yang menggunakan operasi penjumlahan dan pernyataan B-nya yang menggunakan operasi perkalian. Pokoknya perkalian, jangan lupa persyaratan kalau A dikali B sama dengan 1, syaratnya A-nya tidak 0. Karena kalau 0, maka laku input A ini. Karena dalam proses nanti tidak bisa dilakukan jika penyebutnya bernilai 0. Oke, nanti teoremanya silakan dibaca kembali. Kita lihat pembuktiannya. Tadi kita punya pernyataan sama dengan, maka if A untuk setiap A dan bilangan real. Pembuktiannya sama dengan yang sudah diuraikan sebelumnya. Bisa kita mulai dari pernyataan jika
Dan juga bisa pembuktian dilakukan dari pernyataan atau setelah kata maka. Kita mulai misalkan dari pernyataan jika. Jadi kalau di sini sama dengan 0 dari mana? Ini diketahui dari pernyataan teoremanya. Selanjutnya, kita akan mengarahkan pembuktian ini ke kesimpulan B sama dengan negatif A atau yang dikehendaki. Maka dengan sifat-sifat yang ada, mari kita olah A tambah B sama dengan 0 itu supaya menjadi B sama dengan negatif A. Bagaimana caranya? Berarti A yang ada di ruas kiri ini, kita harus lakukan operasi sehingga hilang atau menjadi bernilai 0. A akan menjadi bernilai 0 pada operasi penjumlahan, maka dengan cara dilakukan sifat inverse. Jadi A yang ada di ruas kiri ini dengan diberikan negatif A, maka akan menjadi nilai 0 nantinya. Kalau di ruas kiri ditambahkan dengan negatif A, maka di ruas kanan pun harus ditambahkan dengan negatif. Selanjutnya, dalam penulisannya, maka usahakan tertib. Kalau kita menunjukkan pembuktian kiri penyimpannya, maka yang ruas kanan meletakkan inverse-nya itu di sebelah. Dan sebaliknya jika kita meletakkan posisi nanti di sebelah kanan dalam penulisannya, maka di ruas kanan pun ditempatkannya di sebelah kanan. Langkah-langkah berikutnya sama dengan yang sebelumnya, cuma menunjukkan keterangan atau sifat apa yang digunakan. Ya, tadi misalkan ini dikelompokkan berarti asosiatif. Selanjutnya yang ini sudah dihitung dengan ditambah 0 adalah negatif A, berarti identitas. Boleh nanti langsung dua sifat dalam satu langkah, artinya ada dua proses yang dilakukan operasinya. Dan hasil penjumlahan ini akan menghasilkan 0 menurut sifat inverse. Selanjutnya 0 ditambah B sama dengan B adalah si identitas. Itu untuk yang pembuktian. Ya, tinggal nanti mau yang mana bisa dicoba. Yang kedua, dengan cara yang sama pernyataan berbeda adalah kalau tadi menggunakan operasi, maka kalau ya pahami kembali. Lanjut sama yang terakhir yaitu teorema 4. Nah, jadi teorema sutik dimisalkan ada dua bilangan dan B, maka akan ada angka A ditambah X, maka ada tepat satu elemen R. Jadi solusi tunggal, yaitu solusi X sama dengan negatif B. Nah, jadi dalam teorema ini sudah persamaan satu variabel. Jadi nanti ini yang menggunakan jumlahan. Dan jika pernyataan X sama dengan B, syaratnya A tidak 0, juga sama ada tepat satu nilai X dan R, yaitu sama dengan 1 dikali B. Nah, jadi bedanya kalau tadi operasi penjumlahan, yang kedua operasi perkalian. Buktinya tadi pernyataan jika ditambah X sama dengan B, maka satu solusi atau solusi tunggal, maka penunjukan bukti di sini harus ada dua proses. Sebelum menyatakan solusinya tunggal, maka harus bisa ditunjukkan terlebih dahulu bahwa pernyataan solusi. Jadi jangan bicara solusi dulu menunjuk punyai solusi. Karena bisa jadi kalau tidak punya solusi ya nggak usah mikirin tunggal. Jadi sudah cukup. Jadi untuk membuktikannya kan, jika A tambah X sama dengan B yang tadi adalah dengan menunjukkannya mempunyai solusi. Nah, mempunyai seperti apa? Maka dengan cara yang sama dengan sifat-sifat. A ditambah X sama B, kita akan mencari nilai X. Ini kan nanti di bagian akhirnya kan ini, X tambah B. Berarti nilai A ini yang satu ruas dengan posisi nilai X harus kita eliminasi. Caranya bagaimana supaya bisa eliminasi? Ya tentunya dengan
menggunakan sifat inverse dari penjumlahan, yaitu negatif akan dengan A dan X.